Wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kodim 509 Bapak Wakil Kapolri Muhammad Hussein Ramadan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi Bapak Riki Setiawan Anas. Pak Kabak Ops mewakili Kapolres Metro Kabupaten Bekasi, Kadis Perdagangan, Kepala UPTD Pasar Cibitung. Yang saya hormati Bapak Haji Muhtar, tokoh sesepuh Pasar Cibitung ini, Pak Haji Jaini, ada hadir enggak? Atau yang mewakili? Ada yang mewakilinya. Lalu juga panitia pemilihan FKP PIC, Pak siapa namanya? Haji Ahmad dan 22 anggota panitia pemilihan, dan juga ternyata sudah ada calon Ketua FKPPIC, ada 2 orang, Bapak Abdul Hakam ya, dan Bapak HM Musik Dewa. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Sore ini kami dari Forkopimda Kabupaten Bekasi bisa bersilaturahmi dengan para pedagang dan para tokoh serta panitia yang sedang membentuk forum komunikasi keluarga pedagang pasar induk Cibitung. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini kami mendapatkan banyak laporan dan keluhan dari para pedagang terkait dengan kondisi pasar Cibitung sehubungan adanya konflik internal PT Cipako yang merupakan investor ataupun pelaksana pekerjaan revitalisasi pasar induk Cibitung. Pasar ini adalah aset pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga pemerintah Kabupaten Bekasi didukung oleh Forkopimda mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kondisi pasar ini baik-baik dan revitalisasinya berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga ketika ada terjadi potensi gangguan, tentu kami berkewajiban untuk turun memperhatikan dan mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, tidak hanya berdasarkan pada keinginan orang per orang, keinginan kelompok per kelompok, tetapi kita kembali kepada peraturan perundang-undangan, karena itu yang cari benar. Oleh karena itu, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres selalu memberikan saran-saran, langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, setiap langkah yang saya lakukan, termasuk surat edaran PTD, surat edaran PJ Bupati, itu semua adalah atas pembahasan, diskusi yang mendalam, kajian, dan kesimpulan dari yang bulat dari Forkopimda. Jadi tidak hanya pikiran saya sendiri, pikiran kepala dinas sendiri, ataupun kepentingan dari orang per orang maupun kelompok-kelompok. Satu yang menjadi sasaran kami di sini adalah yang pertama, aset ini harus tetap aman, berfungsi dengan maksimal, meskipun memang sekarang masih dalam proses revitalisasi, tentu belum maksimal fungsinya. Yang kedua, kepentingan pedagang juga harus dilindungi, terlebih yang sah, yang sudah tercatat, terdaftar, mempunyai hak untuk lot ataupun lapak maupun kios. Yang ketiga tentunya kepentingan masyarakat, pembeli dan masyarakat umum, karena ini adalah pasar induk. Artinya kalau ada problem di pasar induk, maka pasar-pasar lainnya akan terganggu juga, dan ekonomi kita bisa terganggu. Jadi ini kalau ibarat tubuh, ini adalah jantungnya Kabupaten Bekasi. Dari sinilah semua kebutuhan pokok dihimpun dan disebarkan ke seluruh wilayah melalui para pedagang-pedagang, grosir, eceran, sampai ke rumah-rumah penduduk. Jadi mari kita pertama komitmenkan bahwa bukan hanya kepentingan saya sebagai pedagang, kepentingan masyarakat pembeli, kepentingan pemerintah, kepentingan investor, tetapi ini kepentingan kita semua. Jadi harus bisa menjaga, menahan diri, bermusyawarah. Itu adalah Pancasila. Ya. Jadi praktekkan Pancasila itu di sini dengan cara bermusyawarah, berdemokrasi, cari jalan terbaik, patokannya undang-undang, peraturan. Nah, salah satu peraturan yang berlaku untuk pasar itu adalah
peraturan Menteri Perdagangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pasar. Di sana disebutkan bahwa dalam hal pengaturan pasar, para pedagang mempunyai hak suara melalui forum komunikasi warga pasar pedagang, pasar itu sendiri. Ya, maka sekarang kita bentuk FKP, Pasar Induk Cibitung, FKP PIC. Nah, dari situ nanti diskusikan keinginannya. Selama keinginannya itu sesuai dengan peraturan wajar, tentu akan kita akomodir. Tapi kalau tidak, misalnya merugikan investor, merugikan pemerintah kabupaten, tentu tidak bisa. Harus kita diskusikan. Sebaliknya, kepentingan investor juga sepanjang sejalan dengan komitmen-komitmen sesuai dengan kepentingan umum, sesuai dengan kepentingan para pedagang, kepentingan pemerintah juga, maka kita akan jalankan bersama. Oleh karena itu harapan saya yang pertama, nanti Pak Kajari juga akan menyampaikan Kabak Op pesan-pesannya. Kalau dari saya, yang pertama adalah mari kita jalankan demokrasi. Nilai-nilai Pancasila di sini saling menghormati, jangan saling mengganggu, jangan saling menekan, mengintimidasi, tetapi saling menghargai. Maka dibentuklah forum. Oleh karena itu, sukseskan pemilihan ketua forum dan pengurusnya besok, ya. Rencananya besok ya. Besok semua menggunakan hak pilihnya, yang punya hak tentunya. Dengan cara nanti mencoblos ya. Mencoblos dengan ada panitia yang akan berkeliling pasar-pasar. Tadi disarankan oleh Pak Kajari, kalau panitia ini kan KPU-nya, Komisi Pemilihan Umum. Nah, supaya KPU ini bekerja dengan benar, harus dibentuk juga Bawaslu-nya, badan pengawasnya, gitu. Supaya memastikan panitia ini jujur, demokratis. Gitu. Jadi Pak Kadis besok dibentuk juga panitia pengawasnya. Kami sarankan dari TNI Polri, terutama Kajari, unsur dinas, gitu, yang netral, ya. Kawasi. Nah, Bapak Ibu kalau melihat ada gejala-gejala ini ada usaha-usaha mencederai demokrasi, laporkan ke Bawaslu itu. Posnya di sini, gitu ya. Jadi itu untuk kegiatan besok. Nanti setelah terpilih ketua forum komunikasi ini, maka semua kepentingan pedagang disalurkan melalui forum ini. Tidak sendiri-sendiri, tidak kelompok-kelompok, nanti ada gesekan. Dari forum inilah disampaikan ke pemerintah, pemerintah nanti mendiskusikan. Kalau kaitannya dengan regulasi atau aturan-aturan yang dilaksanakan oleh PT Sipako sebagai investor, sebagai developer di sini, ya kita sampaikan. Tapi kalau terkait dengan upaya kebijakan pemerintah dalam pengaturan ini, ya kita akan rumuskan. Nah, selanjutnya tadi Pak Kadis melaporkan bahwa dibentuk posko pelayanan terpadu untuk pengamanan pasar induk. Ini betul, posko ini sifatnya temporer dalam kondisi memang masih ada percikan-percikan ya, atau potensi-potensi konflik. Kalau nanti dirasa aman, semua sudah bisa dikendalikan oleh forum, oleh UPTD, bersama-sama dengan developernya, maka posko ini bisa bubar. Karena dalam kondisi normal tidak diperlukan. Nah, ini di sini nanti akan hadir secara bergantian piket. Pertama unsur pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Dinas Dagangan, Satpol PP, Perhubungan juga ya ada ini untuk aspek lalu lintas dan sebagainya. Lalu unsur kepolisian, karena yang berhak menegakkan keamanan peraturan ini adalah kepolisian. Lalu dibantu oleh unsur TNI dan kejaksaan terkait dengan kalau ada aspek-aspek hukum. Nah, ini akan terus. Jadi Bapak Ibu kalau ada keresahan-keresahan jangan kemana-mana, datang ke posko ini, laporkan dengan bukti-buktinya, lalu kita musyawarahkan. Tapi kalau di musyawarah ternyata ada yang tetap bersikeras melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, maka kami akan melakukan tindakan hukum untuk demi kepentingan bersama. Kita akan kawal ini sampai seluruh proses revitalisasi ini selesai sesuai dengan target yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama revitalisasi ini. Oleh karena itu mohon dukungannya agar waktu yang ditetapkan bisa dicapai, ya. Sehingga para pedagang bisa lebih cepat mengisi kios lapak yang sudah
sepakati di awal sesuai dengan perjanjian. Demikian juga masyarakat bisa berbelanja secara lebih hemat. Perekonomian kita akan lebih tumbuh maju gitu ya. Masyarakat juga lebih sejahtera karena barang-barang kebutuhan pokoknya selalu tersedia melalui distribusi di pasar induk Cibitung ini yang lancar ya, dan juga nyaman bagi semua. Saya kira itu dari saya. Silahkan Pak Kajar dulu atau Pak Dodi.